pria ini tak lama lagi akan mati. Secara tiba-tiba, dia menjatuhkan tubuhnya, berlutut dan terlihat kaku. Wanita itu bertanya, ada apa dengannya? Lalu tak lama, asap putih keluar dari tubuh pria itu. Dan pria itu jatuh tak sadarkan diri. Peristiwa ini juga dilihat oleh seorang ibu yang ketakutan. Kemudian pria lain juga mengalami hal yang sama. Bahkan kepada wanita ini juga. Ibu itu mengamati apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang mengalami reaksi aneh itu adalah mereka yang bergerak. Reaksi pertama adalah kulit memerah. Setelah itu, bibir menghitam. Lalu mulut mulai mengeluarkan asap putih. Tolong aku. Ibu itu segera mengatakan untuk jangan bergerak kepada semua orang di sana. Baru 1 menit berlalu, orang-orang yang berada di seluruh mal mengeluarkan asap dan berjatuhan. Hanya ada beberapa orang yang tersisa, dan sisanya berdiri tak bergerak dalam keadaan linglung. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam 1 jam, penyidik bergegas ke tempat kejadian, memeriksa para korban keanehan itu. Setelah memastikan adanya penularan melalui udara, seorang penyidik yang juga peneliti masuk dengan percaya diri. Para mayat-mayat ini masih mengeluarkan asap putih. Bahkan di dalam mal juga, peneliti yang berada di samping mayat membuka kotak peralatannya, mulai memeriksa dengan seksama. Saat ini, seorang wanita bertanya padanya, apakah dia akan mati? Peneliti buru-buru melangkah maju untuk menenangkan wanita itu, kemudian ia mengambil darahnya. Tiba-tiba dia menemukan kelainan di tangan. Wanita itu menanyakan dari mana asal noda di ujung jarinya. Wanita itu menjawab, itu tidak sengaja terkena pegangan elevator. Lalu orang-orang dari peneliti memeriksa elevator. Juga berdasarkan sampel darah surat wanita tadi, ditemukan adanya virus. Sebuah virus aneh. Jika menghirup virus di udara, setiap orang akan mengalami kejadian mengerikan. Sebelumnya, jika pegangan lift terkena virus, kontak fisik dengan virus semakin meninggi. Saat peneliti terlihat bingung, petugasnya menemukan sesuatu di dalam lift. Peneliti datang dan membungkuk dan memeriksanya dengan cermat. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Ternyata ini adalah robot Neno yang dapat menyalin robot tanpa batas. Meskipun ukurannya kecil, tetapi ia dapat menyimpan energi dalam jumlah besar. Saat manusia bergerak, robot akan diaktifkan, dan fenomena alam aneh itu bisa terjadi. Saat ini, mereka butuh seseorang untuk melakukan eksperimen. Setelah wanita itu mendengar, ia ingin menjadi relawan untuk eksperimen, karena ia ingin fenomena ini juga bisa diketahui. Dan banyak orang bisa diselamatkan. Eksperimen resmi dimulai. Asisten terus menenangkan wanita itu. Tepat saat hasil eksperimen keluar, suhu tubuh wanita itu mulai naik dengan cepat. Kurang dari 10 detik, suhunya mencapai 105 derajat. Tahukah Anda? Suhu tertinggi tubuh manusia normal. Suhu tubuh wanita ini sudah mencapai 105 derajat. Ia akan tersulut secara spontan jika seseorang menyentuhnya. Asisten menarik nafas dalam-dalam setelah matanya terpejam dan memegang tangan wanita itu dengan erat. Wajahnya penuh keringat. Tiba-tiba alat-alat di sekitar kehilangan daya listrik. Berikutnya suhu tubuh wanita itu turun drastis. Kemudian listrik diterapkan dan arloji perlahan pulih. Listrik kemudian perlahan kembali. Wanita itu bertanya bagaimana asisten melakukannya. Ia menggelengkan kepalanya. Ia juga tidak tahu. Akhirnya peneliti berhasil mengembangkan obat baru, menyelamatkan mereka yang terjebak di mal. Setelahnya asisten bertanya kepada penyidik, apa yang terjadi dengan wanita itu? Penyidik tidak tahu pasti, namun sepertinya itu hal baik. Di sisi lain, agen pemerintah memantau dari jauh, berhasil menyelidiki orang yang menanamkan mesin Neno, seorang laki-laki, untuk bisa menjalani analisis yang kuat. Robot Neno tersebut tidak dapat dirancang oleh sembarang orang. Peneliti hanya mengarah pada satu orang, yaitu musuhnya di masa lalu. Tapi anehnya, 7 tahun yang lalu, orang itu jelas meninggal dalam kecelakaan mobil. Mereka melihat kematiannya dengan mata kepala sendiri. Ini membuat peneliti menjadi lebih khawatir karena kecerdasan musuhnya itu bisa dengan mudah menghancurkan kota. Malam harinya, seorang pria sedang berjalan. Ia melihat orang-orang yang berdiri tak bergerak. Ia menoleh ke arah Erka. Karena penasaran, dia melihat semakin jelas dan ketika melihat ke atas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seberkas cahaya jatuh dari langit. Pria itu penasaran, apakah itu alien? Tapi tak lama, sinar itu hilang seketika. Pria itu sekarang lebih terkejut lagi, karena sinar cahaya yang turun dari langit menembus dan menghancurkan gedung 20 lantai. Pejalan kaki yang lewat terkejut melihat itu dari kejauhan. Astaga, seberkas cahaya ini datang dari langit. Peneliti memberitahu asisten. Dia menduga ini adalah perbuatan musuhnya. Ia menggunakan kaca pembesar untuk membiaskan sinar matahari dan bersinar di tanah. Tapi asisten punya pertanyaan. Untuk apa semua ini? Apakah hanya untuk membuat lubang di tanah? Tentu saja tidak. Saat ini, asistennya yang lain menemukan berita mengejutkan tentang sinar cahaya itu. Sinar tersebut menembus untuk mencapai sesuatu di bawah gedung. Keberadaan waduk minyak murni. Apa ini artinya? Sebuah korek api dimasukkan ke dalam minyak bumi. Jika tidak segera dihentikan, seluruh kota akan lenyap dalam sekejap. Untungnya peneliti segera menemukan posisinya, menghitung secara akurat titik penerima sinar.
Waktu hampir habis, peneliti dan asisten bergegas. Setelah sampai di tempat, benar saja dua receiver satelit ditemukan. Jadi keduanya berpisah dan bergerak menghitung mundur. Setelah bunyi beep, keduanya mematikan receiver secara bersamaan. Seberkas cahaya perlahan menghilang ke udara. Tiba-tiba di belakang pria itu, ada seorang pria yang menjatuhkannya dengan tongkat. Setelah itu, keduanya berkelahi. Asisten yang melihat, segera mengangkat pistol. Dua penjaga keamanan muncul di sampingnya, mengarahkan pistol ke asisten dan memintanya meletakkan senjata di tangannya. Tidak mungkin. Asisten akhirnya melepas senjatanya. Tapi anehnya, kedua satpam juga melakukan hal yang sama. Waktu seolah berhenti, ketiganya bingung. Melihat rekannya dalam bahaya, dia menatap dari jauh. Asisten mengayunkan tinju. Rekannya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Lengannya sedikit terkilir. Jadi asisten menekan ke atas lengannya. Lengan rekannya juga terdorong ke atas. Kemudian di bawah kendali asisten, rekannya mengalahkan musuh dengan mudah. Mengenai konspirasi musuh si peneliti, tujuan pria itu sebenarnya adalah si peneliti itu sendiri. Ini adalah sedikit cerita tentang dunia paralel dalam drama. TV Amerika atur cerita juga sangat tidak hanya mengenai sesuatu yang ilmiah, tetapi juga adanya penyidikan untuk mengungkap kebenaran, membawa fantasi Anda ke dalam film.